semua, kenalin nama aku Hikmah Juwita, NPM B1A0170061. Di sini aku akan membicarakan tentang klausula baku, yaitu pada mata kuliah Hukum Kapita Selekta Hukum Perdata yang diampu oleh Bapak Yudhitya Warman, SH MHum. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan metode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha, mungkin ini merupakan cara untuk mencapai keuntungan tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat, tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pihak yang tidak dapat menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Perjanjian baku itu adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat, berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya diberikan terhadap dua pilihan, yaitu take in atau jika konsumen membutuhkan silakan ambil. Yang kedua yaitu leave in. Dalam masyarakat kapitalis, sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat di dalam suatu negara yang menjual produk atau jasa yang dihasilkan berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang menguntungkan pihaknya. Syarat-syarat perjanjian yang mereka buat dan sodorkan pada konsumen umumnya kurang mencerminkan rasa keadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha. Menawar berarti menolak syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha. Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan modal perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara yang berkembang sebagai dasar prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dengan biaya yang seminim mungkin dengan cara yang sepraktis mungkin memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dalam hubungan hukum sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dan menerapkan sistem persaingan secara sehat dalam melayani konsumen. Dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasanya justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memahami syarat-syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini, konsumen hanya menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian, walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Konsumen diharapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Kata baku dan standar artinya tolak ukur dari patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibutuhkan dalam perjanjian baku ialah modal, rumusan, dan ukuran. Perjanjian baku itu mengikuti menyesuaikan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Pembakuan syarat-syarat perjanjian kepentingan ekonomi, pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha. Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Syarat perjanjian dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Dalam perjanjian tergambar adanya klausa ekonomi
merupakan kebebasan tanggung jawab pengusaha. Tanggung jawab tersebut menjadi kebebasan konsumen, membuktikan oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Kontrak baku, kontrak yang berbentuk tertulis yang telah digandakan merupakan format isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang memiliki konsumen. Terus menyatakan bahwa perjanjian standar adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun secara tanpa membicarakan isi serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian yang tidak berbatas jumlahnya namun sifatnya tertentu. Dan Honeyus juga menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintang perdagangan. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikuti dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Di isinya terdapat 3 jenis klausul baku. Yang pertama, pengurangan atau penghapusan tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat puan prestasi. Yang kedua, pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri. Yang ketiga, penciptakan kewajiban-kewajiban yang kemudian dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya menciptakan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang membukti mengalami kerugian. Apabila klausul baku tersebut digugat konsumen di pengadilan, akan menyebabkan hakim harus membuat keputusan deklarator bahwa klausul baku tersebut batal demi hukum. Pelaku usaha yang melanggar pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Satu tugas dan wewenang BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, yaitu pada pasal 52. BPSK juga berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, anehnya, pelanggaran terhadap ketentuan klausul baku tidak termasuk dalam kompetisi BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 60. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan klausul baku tidak dapat ditentukan oleh sanksi administrasi dari BPSK. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, adanya klausul baku tidak menutupi kemungkinan bagi konsumen untuk melakukan tuntutan perdata kepada pengusaha pelaku usaha. Klausul baku terhadap kerugian kontingen konsumen. Tuntutan perdata konsumen dapat mencakup biaya selama penggunaan produk, jasa, mengangkut atau resiko yang diderita konsumen.